Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Khairul Amin dari UPN Veteran Jawa Timur, program studi Sains Data dengan NPM 2208301050. Di sini saya akan mempresentasikan tentang capstone project yang saya laksanakan pada program MSIB saya di semester ini. Sedikit sedikit perkenalan dengan program yang saya jalani. Saat ini saya menjalani program MSIB di Accelerate Acceleration Program pada pada posisi Data Engineer for Beginner. Singkat cerita, di sini saya belajar tentang ilmu-ilmu apa saja yang saya perlukan untuk menjadi seorang data engineer, di mana itu sangat selaras sekali dengan program studi yang saya jalani sekarang dan itu merupakan sesuatu yang sangat bermanfaat bagi saya untuk khususnya untuk menambah ilmu saya sendiri dan juga kompetensi yang saya miliki untuk dunia kerja di masa depan. Baik, lanjut ke Capstone Project. Di sini saya memiliki saya kebetulan bersama tim saya membuat tentang pembangunan data pipeline untuk analisis pola pembelian konsumen pada sebuah industri retail. Latar belakang dari proyek ini ialah pada era industri 4.0, perubahan era tersebut telah mempengaruhi banyak sekali eh, kepri apa namanya bagaimana cara orang berperilaku terutama dalam membeli barang, dan juga semakin mudah akses dan semakin banyaknya cabang-cabang industri retail, maka jumlah transaksi yang muncul akan naik secara eksponensial. Dan juga di sini kita tujuannya yaitu untuk membangun pipeline atau alur data yang lebih sangat efisien dan seprofitable mungkin. Tujuan dari project ini yaitu untuk membuat data pipeline itu sendiri untuk ingest data, yaitu untuk masukkan data dari transaksi ke database, untuk transformasi data itu sendiri, dan juga penyetoran data. Yang kedua yaitu untuk menganalisis pola pembelian konsumen, dan juga yang ketiga adalah untuk memvisualisasi hasil analisa menggunakan Tableau dashboard. Manfaat dari project ini yaitu untuk meningkatkan efisiensi, konsistensi, dan integritas pada analisis eh, hasil transaksi eh, pada penjualan. Dan kedua yaitu kita bisa mendapatkan insight dari industri retail dalam penempatan produk yang benar, karena salah satu hasil analisis pada proyek ini yaitu kita dapat mengetahui bagaimana penempatan produk dalam rak yang benar. Oh, ya, bukan yang benar, tapi lebih eh, menambah sales dikarenakan suatu aturan atau kecocokan. Dan yang terakhir yaitu untuk mendukung industri retail terkait untuk membuat sebuah keputusan. Berikut merupakan pipeline data dari proyek kami. Secara garis besar di sini kita melakukan ingestion menggunakan Pentaho, lalu transformasinya kita orkestrasikan menggunakan Airflow, dan dan kita lakukan apa namanya semua mesinnya menggunakan Apache Spark. Kita melakukan data cleansing, splitting, warehouse, joining, governance, dan juga untuk storage database lagi setelah ditransformasi menggunakan PySpark. Selanjutnya itu kita diagres, yaitu untuk dianalisis kembali setelah dimasukkan ke database, yaitu dengan analisis EDA, exploratory data analysis, dan juga a priori algorithm. Dan juga untuk nanti visualisasinya nanti kita menggunakan Seaborn dan Tableau. Transform dan ingest. Di sini saya menggunakan Pentaho Data Integration. Di sini saya melakukan beberapa konfigurasi transformasi pada data, yaitu dengan menambah eh,
dengan menambah calculated field, di mana calculated field ini menambah total total harga, yaitu harga item yang dibeli dan juga dikalikan dengan kuantitasnya, dan juga terdapat filtering untuk data yang tidak konsisten. Selanjutnya untuk source code-nya, yaitu pertama saya memiliki load and split, yang dimana ini bekerja untuk mengload data dari CSV, oh bukan, dari database yang telah dimasukkan dari Pentaho tadi, lalu di split lagi dari dua database di mana, jadi dua tabel di mana terdapat tabel non product dan product. Selanjutnya data yang telah di split tadi kita lakukan warehousing, di mana terdapat shared key, eh, menyesuaikan shared key dari data-data dummy, dan juga ini proses data governance, salah satu prosesnya yaitu untuk enkripsi data untuk informasi yang sensitif. Dan berikut adalah exploratory data analysis yang kami lakukan, dan juga ini a priori script, di mana yang seperti yang saya bilang tadi, yaitu untuk penempatan barang agar sesuai, agar lebih profitable dan lebih ditarik oleh pelanggan. Penempatannya, untuk format penempatannya kita dapatkan keputusannya dari hasil output dari algoritma a priori ini. Untuk IRD diagramnya dalam database berikut dapat dilihat. Di sini saya memiliki 5 tabel, di mana global product sales sendiri yaitu merupakan sales table berisi dengan hasil transaksi, eh, seluruh transaksi, dan country fact table itu sendiri berisi data negara, item fact table berisi tentang item, mohon maaf untuk salah, sebenarnya itu dimension table, tapi item fact table di sini berisi list-list item dengan ID-nya, kasir data yaitu data kasir, dan juga customer data yaitu data-data customer. Untuk hasil visualisasinya bisa dapat kita lihat di sini. Ini adalah penjualan item per kategori, di mana pada 2011 item berkategori household memiliki kategori terbanyak yang paling banyak dibeli oleh pelanggan. Disusul oleh personal care dan juga entertainment dan travel. Selanjutnya itu quantity dan sales, yaitu kuantitas dan juga penjualan yang dibuat, di mana yang kuantitas itu sendiri total total salesnya, dan juga yang putih itu total kuantitinya. Di sini dapat kita lihat bahwa dalam bulan November kita memiliki penjualan dan pembelian barang hasil penjualan dan pembelian barang paling banyak, mencapai 1.200.000 dolar dengan keuntung, dengan juga dan juga barang yang dibeli sekitar 400.000 barang. Selanjutnya untuk the top 10 sendiri, yaitu untuk top 10 barang yang paling memiliki profit atau paling dengan penjualan paling banyak, kita mendapatkan Regency Cake Retire. Regency Cake Stand Retire yang dengan penjualan sebesar 154.000 dolar pada tahun 2011. Sementara untuk produk yang paling sering dibeli yaitu Paper Cup Little Birdie dengan pembelian 80.995 item pada tahun 2011. Selanjutnya ini adalah penjualan yang dilakukan pada 2011, lalu dibagi per negara. Dari sini bisa jelas sekali dapat kita lihat bahwa United Kingdom sendiri memiliki penjualan tertinggi sebanyak hampir 6 juta dolar. Disusul oleh negara-negara lain yaitu Netherlands dan Jerman yang tidak jauh beda banyak, yaitu dengan 181.000 dolar dan 133.000 dolar. Selanjutnya untuk hasil output dari algoritma a priori dan association rules learning. Di sini yaitu best support. Best support sendiri berarti jika lebih makin tinggi, maka eh, pasangan dua barang tersebut eh, jum- itu ada pada transaksinya. Jadi jika supportnya 0,04% seperti yang pada contoh, maka dapat kita simpulkan bahwa Jumbo Blackpink Retro Spot itu ada pada 4% dari keseluruhan transaksi yang dilakukan pada tahun 2011. Selanjutnya itu best confidence. Best confidence sendiri yaitu pasangan yang paling memiliki bonding terkuat. Jadi di sini kita dengan contoh di depan, kita mendapatkan antecedent dan consequence nomor satu, yaitu Pink Regency Teacup and Saucer dengan Green Regency Teacup and Saucer, di mana dengan confidence 0,82%, yang mana itu berarti customer yang membeli
Pink Regency Teacup and Saucer juga akan membeli Green Regency Teacup and Saucer. Yang terakhir yaitu Baselift. Baselift sendiri eh seberapa kuat juga hampir sama seperti tadi. Yang artinya di mana seperti yang pada contoh, jika kita menjual Pink Regency Teacup Saucer, maka pembeli akan 15,4 kali akan membeli Green Regency Green Regency Teacup and Saucer. Selanjutnya untuk rekognisi mata kuliah yang saya lakukan di sini. Selanjutnya untuk rekognisi mata kuliah yaitu eh, di sini saya akan mempresentasikan penyelarasan mata kuliah rekognisi dalam program MBKM Studi Independence Data Accelerated Acceleration Program Data Engineer for Beginner, yang mana ini ditujukan untuk memberikan keterampilan praktis yang relevan dengan industri, dan setiap mata kuliah rekognisi telah disesuaikan agar mendukung kompetensi inti yang dibutuhkan di bidang data engineering. Di sini terdapat soft skill pemecahan masalah di mana fokusnya yaitu untuk membangun dasar skill pemrograman dengan Python dan mindset seorang data engineer. Di sini saya diajak untuk memahami debugging, struktur logis dalam pemrograman, serta pendekatan penyelesaian masalah secara sistematis. Salah satu contoh masalah yang saya hadapi di sini yaitu dalam menghadap salah satunya untuk error debugging itu di pengalaman saya saat menjalani Spark. Saat saya ingin mencoba codingan Spark, di sini saya mengalami Java Heap Space. Java Heap Space itu sendiri seperti problem kurang memori, dan dengan kemampuan pemecahan masalah saya memiliki solusi yaitu dengan mendapatkan driver memori 8 GB. Masih banyak lagi, namun salah satu contohnya itu tadi. Selanjutnya untuk proyek basis data sendiri, fokus di sini menjadi penguasaan database. Di sini saya akan mengelola database yang relasional menggunakan MySQL dan PostgreSQL. Namun pada program ini saya akan menjalani PostgreSQL saja serta mengimplementasikan query SQL untuk pengelolaan data. Salah satunya itu tadi create table. Saya memiliki create table time global sales tadi, dan juga untuk tabel IRD yang saya perlihatkan tadi. Untuk manajemen dan kebijakan big data, di sini saya menerapkan data warehouse dan menjalankan proses ETL menggunakan Pentaho. Ini membantu saya untuk memahami perbedaan antara database OLTP dan juga OLAP, serta merancang alur data yang terstruktur. Dapat di sini kita lihat sendiri, saya melakukan cleansing data, di mana menata kembali kolom pada DF itu sendiri, yaitu agar sesuai dengan analisis nanti, dan juga mengisi row null customer ID menjadi 0. Di mana saya mengubah value null dalam customer ID menjadi 0. Selanjutnya itu perangkat lunak open source big data. Di sini saya diperkenalkan dengan konsep big data dengan Hadoop dan Hive. Di sini saya juga akan mempelajari distribusi data, penyimpanan dan pembangunan query di Apache Hive untuk analisis data. Berikut beberapa screenshot dari saya menggunakan query-query dari Hive QL untuk analisis data. Selanjutnya itu untuk kecerdasan bisnis. Eh, Pada pada bagian ini saya difokuskan untuk memahami parallel computing dan melakukan analisis data menggunakan Spark dan Python. Itu dengan menggunakan PySpark lebih tepatnya. Ini menjadi landasan untuk mengelola data skala besar secara efisien. Dikarenakan data transaksional tadi yang besar, maka saya memerlukan Spark. Terutama di sini saya menggunakan Spark SQL untuk analisis data, untuk menganalisis data dengan size yang sangat besar. Seperti saya yang dapat Anda lihat, ini adalah query SQL yang saya tunjukkan, yang saya gunakan untuk menunjukkan penjualan penjualan per kategori pada tahun 2011 tadi. Nah, hasil visualisasi ini dilakukan dengan eh, hasil dari codingan tersebut, dari query SQL tersebut. Selanjutnya yaitu framework pengembangan perangkat lunak. Di sini saya belajar untuk memanfaatkan
Airflow sebagai data orchestration tool. Mahasiswa di sini saya juga belajar untuk membuat job scheduling dan memahami alur ingestion serta egress data. Dapat dari sini itu merupakan screenshot dari saya menggunakan Airflow pada final project kali ini. Selanjutnya yaitu untuk keamanan data dan aplikasi. Di sini saya dipelajari mempelajari tentang data governance dan perlindungan data pribadi. Di sini saya juga mempelajari studi kasus regulasi data serta cara melindungi data pribadi sesuai standar industri. Seperti yang Anda lihat di sini terdapat data kasir di mana terdapat menurut saya terdapat dua yang bersifat sensitif yaitu email kasir dan juga nomor telepon. Di mana di sini ketika menggunakan library Vernet dari Python, saya menyimpan eh, data tersebut ke dalam database dengan encryption dulu dari Vernet, lalu setelah itu baru dimasukkan ke dalam database. Dapat dilihat pada gambar paling bawah, eh, terlihat sendiri terdapat dalam kolom customer email dan customer phone number, terdapat huruf-huruf yang tidak beraturan dan tidak jelas. Sebenarnya itu merupakan hasil enkripsi dari Vernet, di mana jika kita ingin melihat eh, hasil enkripsian tersebut, kita harus menggunakan key yang kita gunakan dengan menggunakan generate key itu tadi. Selanjutnya untuk deployment aplikasi, yang terakhir yaitu yang terakhir di sini saya menerapkan project akhir end to end. Di sini saya memanfaatkan semua pengetahuan yang saya pelajari tadi untuk membangun pipeline data yang terintegrasi dan untuk melakukan analisis dan juga untuk mempresentasikannya pada hasil akhir. Dengan integrasi ini, setiap mata kuliah rekognisi mendukung kompetensi inti yang dibutuhkan dalam program MBKM Studi Independen Accelerate Acceleration Program Data Engineer for Beginner. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila masih banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.